Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Sebelum kita memasuki pembelajaran teks prosedur, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, setelah itu kita memasuki materi. Tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi teks prosedur dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan isi teks prosedur dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur dengan tepat. Dan yang keempat, siswa mampu menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur dengan tepat. Pembelajaran hari ini terdiri dari pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, kaidah kebahasaan teks prosedur, struktur teks prosedur, dan yang terakhir ada macam-macam teks prosedur. Sebelum kita memasuki materi pengertian, Ibu akan memberikan teks prosedur. Yang pertama, di sini ada gambar stop kontak. Yang kedua ada gambar setrika. Yang ketiga ada cara menyetrika. Di dalam teks ini atau dalam gambar ini kita dapat mengetahui urutan cara mengoperasikan setrika. Yang pertama, kita harus menancapkan kabel ke dalam stop kontak. Yang kedua, kita menunggu panas setrika. Yang ketiga, kita bisa mengoperasikannya. Dari contoh gambar tadi, kita dapat menyimpulkan pengertian dari teks prosedur, yaitu teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu teks yang memuat cara menggunakan alat atau cara penggunaan alat, benda, atau sejenisnya, teks yang memuat cara melakukan suatu aktivitas, dan teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Yang selanjutnya, kita akan memasuki materi tentang ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Dan yang terakhir, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Yang selanjutnya, kita memasuki kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, dalam teks prosedur terdapat kata kerja perintah. Yang kedua, terdapat kata teknis yang berkaitan. Yang ketiga, terdapat konjungsi. Yang keempat, terdiri dari kalimat persuasif. Yang selanjutnya, terdapat gambaran terperinci. Dan yang terakhir, ada verba, material, dan tingkah laku. Yang selanjutnya, macam-macam teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Apa sih teks prosedur sederhana itu? Teks prosedur sederhana adalah teks prosedur yang berisi 2 atau 3 langkah. Yang kedua ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah. Yang terakhir ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks prosedur yang langkahnya sangat sederhana.
Contoh teks prosedur sederhana. Di sini terdapat 3 langkah teks prosedur sederhana. Yang selanjutnya, contoh teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi banyak langkah. Di sini Ibu berikan contoh cara membuat rekening. Kalian bisa memperhatikan, yang pertama kita pergi ke bank, yang selanjutnya cek suhu karena kita sedang di masa pandemi, yang selanjutnya kita bisa konsultasi, yang selanjutnya pengisian data, lalu kita bisa mendapatkan ATM kita, yang selanjutnya kita bisa mengoperasikan ATM kita. Contoh teks prosedur protokol. Di sini Ibu berikan contoh cara mendownload atau mendaftar Facebook. Kalian bisa langsung buka Android kalian, bisa langsung masuk ke Play Store, lalu cari Facebook, kalian install, lalu kalian daftar. Selanjutnya, struktur teks prosedur. Yang pertama, strukturnya ada pembuka. Yang kedua, ada material atau alat dan bahan. Yang selanjutnya ada langkah-langkah. Yang pertama apa, yang kedua apa, dan sampai titik atau langkah-langkah yang terakhir. Yang keempat ada simpulan. Baik, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akan mengingatkan bahwa bahwasanya ada link tugas di deskripsi YouTube. Jangan lupa dikerjakan ya. Terima kasih. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.